Ku pelajari rasi di tangan abad pribadimu. Bisaku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyisaku tapi sungguh candu, sungguh candu, sungguh candu. Om Swastiastu. Halo semua, kami dari kelompok 6 kelas 11 IPS 2 akan memaparkan pemahaman kami terkait materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tentang harmonisasi hak asasi manusia. Mau tahu apa saja materinya? Mari kita simak videonya berikut ini. Kalian semua tentu sudah sering mendengar kata HAM. Nah, HAM sendiri adalah singkatan dari hak asasi manusia. Nah, apakah itu HAM? HAM memiliki beberapa pengertian. Kita mulai dari yang sederhana. Secara sederhana, HAM adalah hak yang melekat secara alamiah pada orang semata-mata karena ia adalah manusia atau human being. Nah, HAM tidak diberikan oleh negara atau tidak pula lahir karena hukum. Selain itu ada juga pengertian menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi menjaga harkat dan martabat sebagai manusia. Nah, selain itu ada juga pengertian HAM menurut John Matters. Nah, John Matters ini adalah seorang anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Dia menyatakannya dalam ungkapan, "Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our natural and without we can live as human being." Nah, artinya HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Nah, dari ungkapan John Matters tadi, kita dapat mencermati dua makna yang terkandung dalam pengertian HAM. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia atau bahkan sejak roh ditiupkan ke tubuh manusia. Nah, yang kedua, HAM merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Oke semua, itu tadi beberapa pengertian tentang HAM atau hak asasi manusia atau human rights. Sekarang sudah tahu apa itu HAM? Nah, mari kita ke materi selanjutnya. Ciri-ciri HAM. 1. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Dan yang kedua, universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gener, atau perbedaan lainnya. Dan yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak yang lain. Dan yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua orang hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Macam-macam hak asasi manusia dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Contohnya kebebasan untuk masuk dan memilih organisasi. Yang kedua kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Dan yang terakhir kebebasan untuk memeluk, memilih, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua ada hak asasi politik. Contohnya yang pertama hak untuk menjadi warga negara, yang kedua hak untuk memilih dan dipilih, dan yang terakhir hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Yang ketiga ada hak asasi ekonomi. Contoh pertama yaitu hak untuk memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan. Yang kedua kebebasan dalam memilih pekerjaan, dan yang terakhir adalah hak untuk membeli, menjual, dan menyewa. Yang keempat ada hak asasi hukum. Contohnya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari hukum dan pemerintah. Yang kelima ada hak asasi sosial dan budaya. Contoh yang pertama yaitu hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam budaya. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan perlindungan karya cipta.
Dan yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan yang lainnya. Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul dapat terjadi dalam dua bentuk, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada diskriminasi, yakni suatu pembatasan, pelecehan, atau bahkan pengecualian secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ada penyiksaan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga dapat menimbulkan rasa sakit yang terlalu dalam. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pelanggaran HAM berat, yakni pelanggaran HAM yang berbahaya dan dapat mengancam nyawa manusia. Yang kedua ada pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak sama sekali mengancam nyawa manusia. Pengertian Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lain yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Di dalam pasal 75 Undang-Undang Dasar tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa tujuan dari Komnas HAM adalah 1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dan yang kedua, meningkatkan perlindungan dan menegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Halo teman-teman semua. Nah, tentu kalian sudah paham kan apa itu hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, ciri-ciri hak asasi manusia, bentuk pelanggaran hak asasi manusia, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sekarang kita akan lanjut membahas mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ingin tahu apa saja? Nah, simak video selengkapnya ya dengan baik. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya menjamin hak kemerdekaan dalam memeluk agama, melaksanakan ibadah, serta menghormati perbedaan beragama. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan dalam hukum. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, artinya mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya dicerminkan dalam berkehidupan pemerintahan, bernegara, serta bermasyarakat yang demokratis. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara, serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Nah, teman-teman pastinya sudah paham kan mengenai materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Saya, Syaputriarti, dan ketiga rekan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena teman-teman telah menyimak video kami dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa.